Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kayaknya kali ini tangan saya ada HP Samsung A10 ya, kalau nggak salah. HP Samsung A10 ya. Dan ini keluhannya katanya udah lama nggak dipakai. Dan keluhannya sih pertama ini LCD-nya agak sedikit ngangkat ya. Paling nanti kita coba bantu lem ulang. Tapi yang dipastiin sih ini HP-nya nggak nyala, teman-teman. Karena udah lama, kurang lebih sekitar setengah tahunan katanya udah nggak dipakai. Jadi minta tolong bantu dicek apa aja yang rusak, nanti tolong diinfoin. Oke, langsung aja kita coba bongkar dulu. Nah, ini prosedur atau SOP untuk mengatasi kasus HP yang lama nggak dipakai, teman-teman. Karena kondisi HP kalau misalkan lama nggak dipakai, itu biasanya akan ada yang error, teman-teman. Baik itu udah pernah diservis ataupun enggak. Walaupun dalam keadaan HP itu misalkan kita matikan sebelumnya ya, HP udah kita matiin, tapi pas giliran mau dipakai karena lama nggak dipakai juga, tiba-tiba nggak nyala. Itu bisa jadi karena mungkin baterainya yang kosong banget, atau ada juga yang kasusnya dia malah konslet, teman-teman. Bagusnya gimana bang kalau misalkan HP kita nggak mau pakai nih, tapi biar HP-nya masih bagus-bagus aja? Saran sih baterainya dicabut ya. Baterainya dicabut, dia jangan dipasangin, karena kan kalau di baterai tanam itu nggak kayak HP zaman dulu ya. Dia mau nggak mau kalau dibongkar dulu, baterainya dicabut, nah baru disimpan. Tapi bang, gue punya HP sama begitu modelnya, lama nggak dipakai masih bagus-bagus aja. Nah, jadi nggak semuanya HP yang dalam keadaan dimatiin terus nggak pernah dipakai dia konslet, itu nggak semuanya. Ada juga yang normal aja, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi nggak sedikit juga yang kasusnya sama kayak gini. Pas begitu dinyalain nggak nyala, pas giliran minta dicek tukang servis ternyata ada yang konslet, teman-teman. Nggak sedikit, jadi nggak menutup kemungkinan adanya kerusakan ketika HP nggak pernah dipakai ya. Oke, ini kita coba bongkar dulu aja semua baut-bautnya. Nanti kita lihat konsumsi arusnya seperti apa ya. 1, 2, 3. Oke, kita buka aja lah biar enak. Jadi kita buka aja semua penutup mesinnya dulu ya. Oke, ini kita buka dulu. Ini fleksibel mainboard, ini fleksibel LCD, ini fleksibel baterainya ya. Ini baterainya juga udah kembung, kelihatan banget. LCD-nya juga kayaknya pernah ganti ya, teman-teman. Oke, kita lihat backup power supply. Nah, seperti biasa ya, untuk pengecekan yang hitam atau yang minnya dia di ground, nanti yang plusnya kita tempelkan di konektor baterainya, teman-teman. Ini kita buka dulu. Ini bisa sedikit congkel nggak ya? Ini kita nyari groundnya dulu. Kita pasang di sini aja deh. Kita kalibrasi. Kalau udah bunyi di power supply-nya berarti udah nempel di ground, teman-teman. Oke, kita cobain. Nah, ini bunyi berarti ini yang min. Nah, ini nggak bunyi berarti ini plus. Nah, kalau lihat di konsumsi arusnya harus wajib ya, ampernya nggak naik. Biasa untuk pengecekan voltasenya kita set di 4 volt dan ampernya nggak boleh ada yang naik sedikit pun ketika kita coba kayak gini dulu ya. Nah, begitu udah dicolokin atau pencet tombol powernya, baru harusnya ada naik ampernya. Nanti kita lihat arusnya, teman-teman. Ini fleksibelnya udah kita tempelin semua ya, LCD-nya, jadi biar kita lihat masih normal apa enggak LCD-nya juga. Oke, kita pencet es. Kita nyari posisi aja yang enak nih. Kita coba di belakang aja sini. Ini kita tempelin dulu. Oke, lanjut kita nyalain. Dia cuma naik di 0,02 ampere, kemudian turun lagi, teman-teman. Ini nempel nggak? Nempel. Coba lagi ya. Oh, naik nih. Naik ke 10 ampere. Kita lepasin, turun. Nah,
Kita pencet lagi, dia naik ke 10 ke 11 mA. Kita lepasin, turun. Nah, ini berarti ada yang konslet teman-teman. Harusnya dia ketika udah dipencet dia naik ke 20 mA. Ini sama sekali nggak naik, malah turun teman-teman. Artinya ada yang konslet di jalur Vibat. Tapi sebelum itu coba nanti kita nyalain dulu pakai baterainya ya. Ini baterainya kita tembak baterai dulu ya, kurang lebih sekitar setengah jaman lah. Nanti kalau udah tembak baterai kita coba nyalain pakai baterai, siapa tahu nyala. Karena kadang biasanya pakai power supply itu nggak ngangkat teman-teman. Harusnya sih ngangkat, tapi biasanya kayak gitu, pakai power supply nggak ngangkat, tapi gian pakai baterai ngangkat. Jadi kita coba tembak baterai dulu aja, karena kita nggak ada stok baterainya. Ini sebelah kiri saya banti yang plus, yang sebelah kanan yang min ya. Kita tembak baterai dulu. Nah, berhubung saya nggak ada adaptor buat tembak baterainya, jadi bisa teman-teman lakukan kayak gini. Nah, jadi yang plus di plus, yang min di min ya. Modelnya disamakan aja. Yang minnya di sebelah sini. Nah, di sini ada yang konslet teman-teman. Kayaknya nempel antara hitam sama merahnya nih. Soalnya bunyi semua. Coba agak sedikit dipinggirin. Ini mana ya? Oh, sebelah sini. Coba lagi. Coba kita turunin dikit. Nah, kita turunin di 2,7 volt, baru dia naik di 60 mA teman-teman. Nah, ini kita start di 2,7 volt ya. Ini udah masuk 3,5 ampere. Ini saya pakai yang P1505TD dari merek Sanshin. Nah, di stylenya kan di 1 ampere. Jadi otomatis kalau misalnya kita naikin lebih dari 80 mA, ini 40. Nah, kita setel di 1 ampere aja teman-teman. Nanti voltasenya teman-teman bisa setel sampai di 4,5 lah, atau di 4 volt juga boleh. Yang penting ada daya sedikit buat nanti ngecek teman-teman. Atau teman-teman kalau pengen lebih gede juga bisa setel ininya ampernya di 5 ampere. Terus bisa kita teman-teman setel langsung di 4,3 misalkan gitu. Jadi keluaran ampere yang harus masuknya ini ada di 1,3 mA yang masuk ke baterainya. Oke, kita tunggu sekitar setengah jaman. Nanti habis itu baru kita cek lagi teman-teman ya. Oke, ini udah sekitar setengah jaman ya. Kita tembak baterai. Sekarang kita cobain aja dulu. Nanti kalau misalnya masih nggak bisa juga, baru nanti akan kita cek apanya yang konslet ya teman-teman. Karena kalau misalkan dalam kasus kayak gitu, biasanya ada yang konslet di jalur Vibatnya. Jalur Vibat itu jalur yang menghubungkan dari baterai ke konsumsi arus yang ke semuanya, baik ke IC power, IC cas, MMC, CPU, ke semuanya teman-teman. Nanti akan kita cek mana yang konsletnya ya. Oke, ini udah kita masukin ke konektornya. Coba kita nyalain. Nggak ada getaran ya, nggak ada getaran, nggak anget juga mesinnya. Nanti kemungkinan ini ada yang konslet di jalur Vibatnya teman-teman. Oke, jadi paling nanti kan kita cek konsumsi dayanya atau yang sebelah mana konsletnya. Tapi sebelum itu kita minta perizinan dulu ya, minta persetujuan dulu ke pemiliknya, karena pastinya harus dibongkar semua komponennya teman-teman. Ini kaleng-kalengnya kita cek dulu, kita bongkar dulu. Nanti komponennya kita cek jalur mana yang sekiranya yang konsletnya. Nanti baru kita bisa ngehargain dan bisa ngasih tahu juga sebelah mana yang rusaknya. Tapi sebelum itu pasti kita buka semua dulu. Nah, untuk itu nanti kita lanjut ke part 2 kalau misalkan orangnya oke teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video tutorial kita. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dukung channel kita biar lebih bermanfaat dan berkembang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.